State captured corruption itu adalah korupsi yang tersistem. Korupsi di Tulung Agung ini pun, kan kemarin kan ada uang yang mau diminta itu dia mau kasihkan kepada Forkombinda katanya kan. Betul. Itu indikasi state captured. Dia merasa tidak sendirian. Bahkan dia berpikir Jakarta lebih gawat dari gua nih. If you are afraid to get rotten apples, might as well to get from the tree. Kita ini sebetulnya di dalam konteks aparat penegak hukum masih ada nggak sih trees yang bisa diandalkan atau memang semuanya sudah menjadi rotten apples gitu. Untuk konteks Indonesia perkebunannya udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran perkebunannya. Dan belatung di mana-mana, Bro. Wah, Bekasi gedung KPK juga udah penuh tuh. 8.000 surat bisa nggak dia jawab tuh tiap hari. Saya di sana itu cuma 300. Yang bisa diselesaikan maksudnya 300. Political corruption, state capture corruption, biaya politik yang mahal, dan dunia internasional sudah menempatkan kita demokrasi kita hanya dapat 26, sangat rendah dari 9 nilai-nilai yang lain. Ini harus kita perbaiki dan Prabowo harus tanggung jawab di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di PhD 4K Podcast, hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Korupsi. Nampaknya korupsi ini tidak ada ujungnya ini ya rupanya. Bahkan kayaknya di daerah pun juga begitu terus. Sudah berulang kali, modusnya hampir mirip. Bahkan yang lucunya, tingkah lakunya itu malah lebih vulgar. Artinya bukan dalam konteks lebih pandai menyiasati, tapi malah membuat dirinya terbuka untuk kemudian ditangkap. Ada sesuatu yang aneh di sini, paradoks di dalam konteks arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa koruptor itu akan dikejar sampai ke Antartika. Tapi di daerah-daerah malah menjadi semakin marak nampaknya. KPK dengan giatnya terus melakukan penangkapan dan memproses secara hukum tentunya. Nah, yang ingin kita angkat di dalam konteks podcast kali ini adalah sebetulnya apakah kejeraan ini di dalam konteks penangkapan sudah cukup ataukah perlu strategi pencegahan yang lebih mumpuni lagi. Di studio sudah ada seseorang, mantan komisioner KPK, Bung Saud Sitomorang. Luar biasa, Bang. Waduh, ini terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Siap dong pakai pertanyaan yang berat-berat. Sebenarnya ini nggak berat sih. Cuman kan kita sebagai rakyat kan kita ngelihat, lah ini lagi, begini lagi. Ya pokoknya kurang lebih kan urusannya kalau nggak birokratnya ditekan, terus kemudian birokratnya melawan, atau kemudian terjadi sesuatu yang kira-kira harus dibayar, orang membayar, dan begitu-begitu aja gitu sebenarnya modus operandinya. Ini apa nggak ada yang lebih cerdas lagi cara korupsi? Jadi kalau kita cari, katakanlah... Gimana tuh maksudnya? Ya, ini kan suatu hal yang menurut saya bukan tambah pinter, tambah sadar gitu ya. Tapi ini malah kelihatannya tambah, ya istilah kejerumus gitu, kayak ibaratnya kalau kayak Abu Nawas itu ya 2 kali dia kejerumus di lubang yang sama gitu kira-kira gitu. Tulung Agung 2 kali ya, itu dia. Sebelumnya 2018 tuh, saya masih di KPK. Jadi gini Mas Pompida, kalau kita lihat, ambil aja umpamanya katakan 10 literatur yang terbaik mengenai pemberantasan korupsi. 10 literatur itu banyak tuh, siapa lah mulai dari versi ASEAN, Eropa, Amerika gitu ya. Ketemunya itu nanti di titiknya itu adalah yang paling sulit itu kalau dia sistemik, terus kemudian kalau itu dia bukan hanya persoalan pribadi tapi sistem, terus kemudian kalau itu dia merupakan political corruption, kalau itu dia merupakan korupsi-korupsi yang disebutnya state captured. State captured corruption itu adalah korupsi yang tersistem gitu. Jadi bukan umpamanya seseorang dia sebagai kepala daerah, dia sendiri gitu ngambil terus selesai gitu. State capture itu dia meluas sampai di perangkat di situ. Kan kemarin kan ada uang yang mau diminta itu dia mau kasihkan kepada unsur-unsur di pemerintah daerah kan, yang disebut Forkombinda katanya kan. Betul. Itu indikasi state capture.
Oh. Nah, kan kemarin itu uang itu mau dibagikan juga tuh rencananya. Nah, jadi itu yang mempersulit. Makanya korupsinya sekarang itu, kenapa Mas Pembina tadi katakan agak sulit dan kemudian semakin konyol, semakin nekat, karena emang sistemik dia. Jadi sistem itu dia merasa tidak sendirian. Bahkan dia berpikir Jakarta lebih gawat dari gua nih katanya. Saya masih ngambil ada contohnya. Iya, dia masih contoh. Ada contohnya gitu ya. Ya, walaupun pesannya presiden tadi udah disampaikan itu jelas kan pesannya. Tapi kan di bawah di unsur di bawah nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pada bagian lain kalau kita katakan korupsi itu kan selalu mengakibatkan kerusakan besar dari kehilangan negara yang tampaknya kelihatan kecil gitu. Contohnya gini. Kalau seseorang pejabat di bea cukai disuap 500 juta untuk harga 9M, ke negara kan kehilangannya banyak kan? Betul. Tapi petugas di bea cukai itu nggak mungkin ngambilnya 4M kan? Nggak, kalau dia ngambil untuk barang yang 9M, mungkin nggak pengusaha itu ngambil si pejabat ngambil 4M. Nggak mungkin, paling dia ngambilnya 3, 4M, 30M gitu. Nah, karena itu ada kaitan lagi dengan apa yang disebut sebagai risiko. Risiko ketahuan tuh ada gitu. Nah ini sekarang kan high risk, high return ya. Iya, betul kan? Nah itu jadi. Tapi ini kan enggak, ini kan high risk bener nih dengan dia bikin surat itu. Kesimpulannya apa? Orang semakin nekat. Jadi ini teori baru lagi nih. Paradoksnya semakin sulit. Kita katakan kalau seseorang nyuap untuk harga 9M, ngasihnya tuh 1M, itu si pejabat tadi kan ngambil banyak, ruginya gede gitu ya. Apa kemungkinan ketangkepnya gede gitu ya, karena dia harus nyimpan uang di mana juga, kemudian gaya hidupnya juga ketahuan. Pada bagian lain kita segini aja cukup gitu. Jadi kehilangan yang besar itu diselesaikan dengan harga yang kecil gitu. Nah kebalikannya di daerah, kenapa kemudian mereka melakukan seperti yang kita lihat beberapa case di beberapa daerah ini, sampai berani mengatakan itu kan stafnya dia bro. Stafnya suruh bikin tanda tangan, bukan tanda tangan kinerja. Iya. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan berhenti dari blank lagi. Artinya nggak ada tanggal, nggak ada. Nanti dia isi kapan aja gitu. Karena apa? Pokoknya mengundurkan diri aja. Gitu. Itu yang menurut saya itu adalah tandanya memang sudah sistemik. Kan di Jakarta juga banyak case-case seperti itu yang masih baik itu sedang dibahas di pengadilan dan seterusnya. Yang terlebih yang dikaitkan dengan pasal 2, pasal 3 yang kerugian negara itu. Jadi sekali lagi kalau umpamanya kita katakan bahwa kondisi ini hanya terjadi di Tulungagung dan kemudian daerah-daerah lain kemarin, ya enggak, ini dari sini, dari Aceh sampai ke Papua ini kondisinya kayak gini semua. Ini sekarang bupati dengan wakilnya tuh pada berantem semua nih sekarang. Kecenderungannya, saya mendengar ada beberapa tuh. Bagi-bagi, nggak cocok, yang ini bikin sendiri. Ya kan mereka waktu mau pasangan kan komitmen tuh. Betul. Komitmennya mulai lari. Mas Pembina pasti udah denger lah yang gitu-gitu. Tahu lah. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Benar. Nah itu sebenarnya kembali lagi KPK dapat laporan dari mana? Oh, dari seberangnya lah ya. Iya bisa aja kan. Karena memang itu bagian dari check and balance gitu. Nah sekali lagi saya katakan kalau ini kondisinya seperti ini sebenarnya apakah kita kemudian masih mau mengatakan oh iya ini negara ada presidennya ngomong gitu. Tapi nggak dijalankan. Ini kan suatu pertanyaan besar. Kemudian ya kalau tidak dilaksanakan, ya presidennya harus bersikap. Gimana nih untuk ke depan mengencenginnya nih? Gue 2,5 tahun lagi selesai nih kan gitu. By definition 2,5 tahun lagi, 2,5 perjalanan lah dia. Kan setahun terakhir tuh biasanya udah sibuk-sibuk nggak tentu orang kan. 2 tahun lah terakhir. buat urusan pemilu itu bisa nggak naikin indeks persepsi korupsi 2 tahun ini Prabowo bisa menaikkan dari 3-4 hari ini sekelas Nepal. Share kita yang kemarin kita bahas tuh ya. Sekelas Nepal menjadi di atas Malaysia gitu. Nah, itu pertanyaannya Mas Bro. Ini nih memang saya tuh sebenarnya pertama adalah melihat bahwa basis kejahatan itu pasti motif ya. Motifnya ini mohon maaf nih kalau Bang Saud lihat apa sih yang kurang di Indonesia ini? Gaji bupati emang kecil banget gitu atau gimana gitu, terus kemudian juga gaji birokrat di daerah-daerah itu emang kecil gitu, sehingga mohon maaf nih harus nyari-nyari sampingan dengan cara yang seperti itu. Kalau saya bilang sih hanya tingkat greedy aja. Greedy ya. Lu bayangin, serakah berarti. Lu bayangin sepatunya berapa tuh?
Begitu ya. Beda sama presiden sebelumnya yang sepatunya katanya cuma sneaker biasa gitu kan. Iya kan? Jadi itu gaya hidup, lifestyle. Kemudian kesempatan. Ya BDP di sini selalu kayak gitulah. Korupsi itu kan selalu karena greedy, karena opportunity, karena kemudian lingkungan, karena situasi, kemudian karena kebutuhan, kan itu BDMPJ ini nggak jauh dari situ-situ aja lah korupsi. Baru kemudian sistem yang tidak dilakukan dengan baik. Makanya pintu-pintu pencegahan itu selalu dilakukan, menjaga orang baik tetap baik. Itu saya berulang-ulang di banyak tempat tuh selalu bilang, Saud nih ngomongnya sama aja di mana-mana. Saya konsisten. Itu keren sih sebenarnya, menjaga orang baik supaya tetap baik. Bro, emang gampang mau jadi bupati? Paling nggak lu bersaing di partai lu aja nggak gampang juga. Soal Cian soal lain ya. Nah ini pertanyaan yang kedua sebenarnya yang saya mau tanyakan gitu. Apakah memang terus kemudian katakanlah orang baik, tapi terus kemudian dia dihadapin oleh ongkos politik yang tinggi? Yes, that's the point. Jadi dia harus nutup tuh ya? Yes. Tapi berarti ini by design dong Bang. Artinya kan sebenarnya sistem demokrasi yang kita bangun ini memang kemudian, mohon maaf nih. Jadi memang didesain untuk untuk korup gitu, untuk korup. Nggak perlu mohon maaf bro, itu secara fakta. Fakta kan begitu. Tapi benar begitu ya kira-kira kesimpulannya. Iya, karena bagaimanapun ketika kemudian seleksi yang selalu saya bilang di banyak tempat berulang-ulang, cara kita berdemokrasi cuma angkanya dapat 25. Jadi situ kan bagaimana seseorang yang sebenarnya tidak nominated di daerah itu, dia harus menyingkirkan orang yang nominated berintegritas, punya dedikasi. Ya dia kan ongkos politiknya. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang kenapa kemudian KPU harusnya mulai bekerja hari ini untuk memastikan pemilu 2029 nggak ada lagi transaksi seperti ini. Yang namanya uang perahu, uang ini, uang itu bisa berani nggak? Mahar segala macam itu kan, beli perahu katanya istilahnya itu kan, untuk dia naik di dalam perahu diberangkatkan ke. Nah, itu yang bisa nggak? Berani nggak umpamanya kalau kita mulai membahas itu? Selama itu belum diselesaikan, kita hanya benerin koreng-koreng aja nih. Jadi hulunya tuh udah bener kacau nih. Iya, itu hilirnya ya udah tinggal sampah aja kan kira-kira gitu kan. Nanti itu ikutannya kan ke sana terus kan. Ketika politik ini tidak baik, sedangkan politik ini kepemimpinan di pusat dan di daerah, dia akan menentukan integritas pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan segala macam, ya kan? Itu kan terganggu semuanya. Karena apa? Karena dia mulai berpikir yang saya bilang greedy tadi itu, kesempatan tadi itu, kebutuhan tadi itu, kemudian lingkungan yang nggak pernah kita perbaiki. Nah, kalau kita bicara lingkungan politik kita dengan transaksional begini tinggi, ya bisa kita bayangkan gini akan begini-gini terus. Jadi selalu dikatakan bahwa kampanye tidak boleh menjanjikan sesuatu, tidak boleh memberi sesuatu. Kita nggak berani mengatakan kampanye cukup pakai banner segede gini aja, tunjukin foto Pumpida, foto 100 orang, taruh di depan supermarket, udah nggak usah sampai gede-gede. Itu mahal kan itu. Nyewa baliho segede itu duitnya. Tapi nggak ada yang milih kalau itu. Pasti ada bro, nanti kan orang akan melihat. Iya kan pasti ngelihat. Karena kita harus ngedidik orang juga berdasarkan banner-banner yang gede-gede itu, tapi nyatanya pembohong gitu loh. Betul. Iya kan? Iya kan? Pakai pakaian sederhana, pakai sepatu sederhana, 10 tahun bohong bro. Gila nggak loh? Saya nggak tahu nih arah kemana itu. Tapi gini Bang, ini kan sebetulnya di dalam konteks kalau kita, oke lah, tadi demokrasinya kayak menyebabkan ongkos politik tinggi. Yes. Gitu. Tapi kan sebetulnya ada juga di dalam konteks tukin kita, tunjangan kinerja itu. Kan dari PAD ada persentase untuk si bupati, wakil bupati gitu kan. Kemudian juga tukin bisa didesain dengan baik untuk kenapa nggak didorong ke sana ya? Artinya kan dipacu kinerja yang baik untuk suatu pemerintahan yang baik sehingga mereka bisa mendapatkan investor, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ekonominya tumbuh gitu kan. Dapat juga di akhir halal lagi gitu. Nah ini maksud saya harus jadi bupati orang kayak gini nih. Loh ya. Saya nggak mau kalau ongkosnya kemahalan, saya nggak mau. Jangan, makanya kita bilang nanti ke depan KPU please orang-orang harus menjadi bupati, gubernur, wali kota, dan orang kayak Pumpida ini gitu loh. Yang dia berpikirnya tuh kinerja. Betul. You got something if you create something. Ya kan? Itu kan udah clear itu halal tuh. Ada kok, itu ada uang PAD yang gede loh Bang. Ya, sebetulnya persentase dari PAD itu. Iya. Ada rumusnya malah itu. Dan itu halal gitu loh. Nah dia diciptakan ekonomi yang baik. Bagaimana daerah itu menjadi wisatawan senang dikunjungi orang. Betul. Lu harus melihara di sana sapi dengan baik. Memelihara di sini. Kemudian perkebunan yang baik. Taman gua tata sehingga orang datang
bikin wisata kampung segala macam, itu memang bisa dilakukan gitu loh. Iya. Ya, jadi artinya itulah yang saya bilang kalau korupsi itu kan selalunya itu kan diawalinya itu oleh yang disebutnya bohong patologis itu kan. Ini yang terjadi kan di kita ini sekarang, kebohongan yang dilakukan berulang-ulang dan nggak bisa berhenti. Ini pasti yang pertama, ini orang ini udah pernah bohong lagi nih. Ya kan, dia nggak mau berhenti. Itu patologik banget gitu bohong di kita itu. Bukan bohong yang temporer untuk membuat sesuatu atau apa gitu ya. Kayak kita bilang sama anak kita, Bapak mau ke sana, mau ke rumah temen. Padahal sebenarnya kita itu lagi lagi belajar atau apa. Cuma dia bilang temen, kalau belajar nanti dia bosan atau dia ngikut kemana gitu macam. Nah, jadi maksud saya, bagaimana kebohongan-kebohongan itu sedang terjadi ya di negeri ini dengan apakah itu dalam, kan dia menyampaikan program visi misi itu. Iya. Konsisten nggak dengan visi misinya? Menciptakan bla 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 bla, menjadikan daerah ini menjadi daerah terbaik di Asia Tenggara segala macam. Ya itu kan semua sebenarnya kan berbohong. Iya. Dan itu terus dilakukan karena kita tidak pernah melakukan pengendalian, kontrol yang baik terhadap perilaku-perilaku penyelenggara negara di daerah. Dalam pengertian penindakannya tidak terlalu masif. Kalau pencegahannya di KPK itu banyak program pencegahan, Bro. Banyak program-program. Saya berkunjung ke beberapa daerah, ngobrol, jangan lakukan ini 2 bulan 3 bulan kena OTT juga. Programnya itu berupa kayak gimana sih, Bang? Maksudnya itu suatu program yang berkesinambungan atau hanya spot-spot? Sorry nih maksudnya, karena betul. Karena kan mengingatkan orang tuh kadang-kadang nggak bisa cuma sekali colek doang, betul. Kan? Harus berkali-kali colek terus gitu. Itu sebabnya dulu kita tuh punya target sebenarnya ada satu yang disebutnya koordinator wilayah yang membawahi beberapa tempat. Jadi bila perlu setiap provinsi, tapi nyatanya kan karena kebatasan orang, makanya ada disebutnya koordinator wilayah di KPK itu membawahi beberapa wilayah untuk kemudian dia melakukan pencegahan di situ dari yang disebut monitoring center for prevention itu. Nah di situ dia masuk di pintu-pintu perilaku yang kemungkinan banyak perilaku korupsinya, mulai dari pengadaan barang, PNBP-nya, terus jenjang karirnya, inspektoratnya, tata kelolanya, terus kemudian pendapatan daerah tadi ya, terus BUMD, terus bagaimana tata kelola BUMD dengan kalau ada pihak kadin di daerah, itu sampai dilakukan seperti itu. Jadi artinya yang tujuannya tetap menjaga orang baik tetap baik itu, karena kita harus sebelum orang kita bisa buktikan jahat kan kita menganggap itu orang baik semua. Sampai kemudian tak bersalah ya. Baru. Jadi artinya semua kita memandangnya sama. Makanya saya selalu datang ketemu dengan banyak orang, dia baik-baik, minum kopi sama-sama gitu ya. Tapi OTT juga. Jadi kan kebohongan kan? Bohongan, Bro. Patologik bener gitu. Jadi dia nggak mau berhenti tuh gitu. Udah ketemu kita pun udah nggak dianggap. Udah biarin aja. Udah foto-foto malah ya. Iya, ntar tuh Saud pulang juga katanya dia nggak akan di sini. Gitu. Koordinator wilayah di sana kan ada. Dia lupa masyarakat juga kan jadi good whistleblower sekarang. Telepon 198 kita bisa ke KPK sekarang. 198. KPK bisa jawab. Nggak tahu kalau lagi ngaco sekarang saya nggak tahu. Tapi dijawab. OTT terakhir itu kan direkturnya tuh deputinya masih bilang 198. Jangan-jangan tuh juga OTT dari 198. Tapi kemudian kenapa ini kok cuma daerah-daerah tertentu gitu? Ya memang buktinya atau beberapa orang konyol tadi, beberapa orang semakin pintar juga, Bro, jangan salah. Beberapa ada yang pintar belum ketahuan. Itu kan. Belum ketahuan gitu. Jadi program-program pencegahan dan penindakan dan pengalaman saya dulu malah uang negara itu banyak digunakan di program pencegahan malah daripada penindakan. Dari satu case itu berapa case? Kalau kita katakan 300 case, satu case itu umpamanya sekian M gitu kan? Ya paling kan cuma 300-400 M. Iya kan? Sedangkan KPK itu capatnya kurang dari 1 triliun waktu itu. Sekarang nggak tahu berapa. Nah jadi sekali lagi program-program pencegahan itu banyak kali option-optionnya. Tetapi lagi-lagi memang dan nggak menarik. Oh iya, selalu pencegahan itu nggak menarik. Buktinya, Bro, sampai sekarang pernah nggak ngundang orang tim pencegahan ke sini? Belum pernah kan? Oh, kalau di sini kan nggak perlu, jadi bukan lembaga pemerintah. Tapi saya waktu di BPJS pernah ngundang tim pencegahan. Iya, saya undang. Tapi kan nggak menarik sama wartawan juga kan? Dan juga mereka bertanya juga nggak menarik. Banyak hal-hal yang ditanyakan tuh ngambang gitu loh. Akhirnya penindakan. Sudah ada ini belum gitu kan.
Jadi nggak ada sesuatu yang seru, mana buktinya gitu misalnya gitu, nggak ada gitu. Ya, jadi sekali lagi menurut saya sih, kalau memang presidennya udah inspiring, udah menciptakan iklim yang cukup kemudian kondusif untuk kemudian pemberantasan korupsi dilakukan dengan baik, sustainable itu yang paling penting, berkelanjutan ya. Itu iklim itu udah ada gitu. Walaupun sebenarnya kita masih bocor-bocor di mana-mana lah ya, masih ada isu-isu MBG, isu-isu pengadaan, operasi merah putih dan seterusnya. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya delivering the message untuk kemudian gue pengen ini bersih gitu ya, itu ada. Tinggal bagaimana kita masing-masing bisa menjabarkan itu. Gitu. Ya masa presiden jadi penyelidik, penyidik dan penuntut? Ya nggak mungkin kan. Cuman mereka aja nggak bisa menjabarkan lebih lanjut kalau dia punya masalah apa gitu. KPK perlu banyakin orang nggak? Banyakin. KPK perlu undang-undang baru nggak? Lu ngomong kan gitu. Yang ngomong kan sekarang beda, civil society gitu. Jadi secara keseluruhan yang kita harus kerjakan sama-sama. Nah, which is it message-nya sudah jelas dari presiden bahwa kerjakan ini, ya kemudian dia ngerjakannya seperti itu dan kemudian tidak maksimal. Nah, tentu kita melihat ada hambatan-hambatan tertentu yang memungkinkan kita malah membuat sebuah upaya yang tidak membawa efek jerak gitu. Malah membuat inovasi-inovasi baru. Nah ini kan berarti ini yang ini kan udah nggak bikin surat lagi nih. Kita bikin cara lain lagi gitu. Nggak mungkin orang memakai kesalahan yang sama juga kan gitu. Politik kita ini terutama di dalam konteks demokrasinya itu dikenal sebagai clientelism. Artinya para pemain politiknya klien aja sebenarnya. Jadi artinya dia memiliki bohir. Nah, banyak kasus justru malah orang-orang yang berduit ini yang ngedanain mereka. Ya kan? Biaya politik seberapapun juga biasanya ditutup oleh si bohir ini. Kadang-kadang kan calonnya juga nggak punya duit. Nah, upaya apa sih Bang kalau dalam konteks KPK ini untuk memetakan kepentingan? Mohon maaf kan sebenarnya orang kaya di Indonesia gampang Bang. Di daerah ini yang kaya sih ini, di daerah sana ya daerah pertambangan nih yang jago-jago tambang sana. Walaupun mungkin orang kaya di Jakarta yang punya tambangnya, tapi kan intinya kepentingan mereka di dalam konteks kepemimpinan daerah itu tinggi sekali ininya artinya mereka perlu untuk mendukung orang yang kira-kira pro terhadap mereka gitu. Kalau bisa nggak dipetakan dalam konteks itu supaya KPK ataupun penegak hukum yang lainnya menjaga agar para bohir-bohir ini juga ya istilahnya lu ngapain sih lu ngedanain 1-2 orang misalnya gitu. Tapi kan mendingan lu kan tunggu aja siapapun bupatinya lu ajak kerja sama dengan cara yang benar. Nah, ya itu kombinasi. Sorry ya maksudnya ini saya sekedar berbicara secara idealnya lah. Gimana tuh menurut Abang? Fenomena itu sebenarnya dimulai dari 10 tahun setelah reformasi ya, 10 tahun setelah reformasi masuk ke tahun-tahun berikutnya di tahun 2000 kemarin, 2004, 2000 kemarin itu kalau dulu memang dia tuh beberapa bohir-bohir ini memerintahkan orang lain. Iya. Lumayan dia di situ. Sekarang kan beberapa case malah dia ikut langsung. Langsung. Ya kan? Yang punya duit langsung main. Langsung main, ikut di situ dia kan. Dalamnya, daripada gua pakai orang lain ternyata bisa dimainin dan maininnya juga susah nih kan gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya bukan soal... Bahkan saudara sendiri aja banyak dikecewakan tuh kalau kayak gitu. Ya kalau enggak bagaimana pasangan wakil dan yang berantem kan? Hanya misalnya kepala daerah dan wakilnya. Pecah kongsi kan gitu kan. Jadi maksud saya adalah bahwa kalau memang kita pingin bahwa pemerintahan dari sisi eksekutif ini bisa berjalan dengan baik, pada bagian lain perlu di-challenge oleh lembaga legislatifnya dalam DPRD pusat dan daerahnya. Kalau itu dilakukan di pemilihan dari awal, memilih mereka yang digunakan dengan baik. Nah itu sebenarnya kan yang paling penting itu di KPU-nya. Bagaimana KPU mengatur ini semua. Di Amerika juga Presiden Obama siapa yang bantu? Malah ada orang Indonesia kan yang bantu zamannya pemilihan presiden sebelumnya. Itu memang biasa kayak begitu. Tinggal bagaimana kita mengatur dana-dana yang menyumbang ke partai politik ini dibuat transparan, terbuat transparan mungkin, sejelas mungkin, dan nggak ada alasan sebenarnya PPATK nggak tahu transaksi itu gitu, karena itu dia maksud saya itu sebenarnya poinnya. Di atas 1 M itu dia tahu kok, kecuali kalau uang dari Singapura lu bawa pakai pesawat ke sini susah kita, ya kan gimana cash and carry dibawa. Nah yang kayak gitu itu pernah kita hukum nggak?
Itu harus jelas gitu loh. Selama itu belum dilakukan dengan baik, transaksional itu akan datang. Emang saya memberi sesuatu sama yang kayak tadi itu, dia nyuap 5 juta tuh dapat 9 M loh. Nggak mungkin dia nyuap 500 M untuk kemudian dapatkan 1000 M gitu, 1 T gitu. Enggak. Jadi artinya sekecil-kecil mungkin memberi, segede-gede mungkin ngambil, itu pasti. Nah, pemerintah kehilangan besar dengan mendapat sedikit. Mendapat orang-orang yang tidak punya dedikasi, nggak punya integritas, nggak punya visi misi. Visi misi cuma ada ditulis, dia suruh orang lain bikin, dipasang di internet, menciptakan masyarakat yang adil, melindungi ini. Kenyataannya kan itu nggak dilakukan. Jadi sekali lagi kalau memang kita pingin bahwa kemudian political corruption ataupun kemudian state capture corruption ini bisa kita selesaikan, untuk case Indonesia adalah memang sistemik. Bahkan anak buah sendiri juga kadang-kadang nggak berani. Ini jangan-jangan untuk kasus yang ini itu bukan karena anak buahnya yang lapor loh. Bisa jadi karena memang masyarakat lawan politik. Lawan politik. Dia dengar kan? Nah, karena stafnya juga ketakutan kehilangan kan? Bagaimana cara dia ngelapor? Boro-boro dia telepon 198 atau dia datang ke KPK lewat orang lain gitu. Nah, jadi kita sangat berada di posisi yang sangat hopeless untuk kemudian kita bisa menaikkan indeks persepsi korupsi yang sekarang itu, yang variabelnya di situ sangat banyak, ya kan? Mulai dari cara kita menciptakan persaingan di daerah, perdagangan di daerah, perizinan di daerah. Hampir setiap hari kita lihat sekarang di media, isinya itu problem-problem yang kelihatannya itu ada crime biasa, tetapi basically itu dari perilaku korup. Ya kan? Jadi sekarang Pak JK lagi rame-rame ini, apa itu bukan perilaku korup awalnya? Iya. Perilaku korup awalnya. Iya dong, dimulai dari soal ijazah, kemudian rame kemana-mana gitu. Ya kan? Iya. Dari situ, coba deh ambil problem-problem apa di daerah yang sekarang sedang terjadi itu. Semuanya itu dari perilaku korup. Perilaku yang tidak mengedepankan perbuatan hukum yang adil, hukum yang benar, hukum yang kemudian bisa bermanfaat dan pasti buat kita semua. Jadi itu menjadi gambaran, indeks persepsi 34 itu gambaran keseluruhan bahwa begitu rendahnya lah kita dalam melaksanakan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain-lain. Kalau kata Malone di film The Untouchables, if you are afraid to get rotten apples, might as well to get from the tree, katanya gitu kan. Iya. Nah, saya nggak tahu nih, kita ini sebetulnya di dalam konteks aparat penegak hukum masih ada nggak sih trees yang bisa diandalkan, atau memang semuanya sudah menjadi rotten apples gitu? Saya pikir kalau untuk konteks Indonesia perkebunannya udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran perkebunannya. Dan belatung di mana-mana, bro. Ya kan? Terus gimana? Harus dibakar semua dulu apa? Kalau gimana? saya bilang kan kita tidak bisa menciptakan di periode Prabowo ini clear benar gitu. Tapi dia sudah menyampaikan pesan yang menurut saya untuk presiden berikutnya harus ditindaklanjuti. Apa yang dilakukan Jaksa Agung hari ini membuat orang, walaupun saya menilai ada favoritisme ya, ada case-case tertentu, dan itu terjadi itu case-case di belakang semua tuh, case-case yang sudah terjadi semua tuh, ya kan? Sama dengan yang terakhir di ombudsman itu kan, itu kan kejadian sebelumnya itu kan, iya kan? Itu ombudsman ya? Iya, yang kemarin terakhir baru seminggu dilantik, itu kan sebenarnya case-nya sebelumnya itu terjadi, ya kan? Karena kasusnya kan dikaitkan dengan antara pertambangan di ini dengan CPU di mana gitu kan, yang dikaitkan dengan tugas-tugas ombudsman. Lu bayangin yang namanya ombudsman itu di Swiss tuh nggak ada yang namanya KPK. Integritas itu diawasi oleh ombudsman. Betul. Ombudsmannya kayak gitu di negara lo. Nah, jadi maksud saya, kalau kita katakan bahwa ombudsman itu adalah mendalami apa yang disebutkan maladministrasi. Betul. Maladministrasi ini di daerah banyak terjadi. Yang kalau dilaporkan kemudian itu agak sulit kalau dari sisi korupsinya karena belum bisa kita buktikan. Karena kan kalau peristiwa korupsi itu kan mesti ada pidana dulu. Terjadi dulu baru kita bisa bertindak. Bahkan yang ini kan Tulungagung ini kemungkinan peristiwa ketiga nih. Jadi ada yang terjadi sebelumnya nih kan gitu ya. Baru kita bisa masuk. Nah, kalau di tata kelola ombudsman dalam hal ini apakah seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar-standar. Kalau dia bicara HAM-nya bagaimana? Kalau bicara KUHAP-nya seperti mana? Kalau bicara lingkungan, ada nggak yang namanya analisis dampak lingkungannya dan seterusnya? Kan mereka yang tahu gitu kan. Dan ketika itu kemudian menyimpang, baru masuk pintu korupsinya kan? Karena ketentuan-ketentuan yang di-adjust sama dia kan,
Nah, ombudsman ada di situ. Sekarang ombudsmannya kayak begitu. Jadi maksud saya, kalau umpamanya kita pingin membereskan ini dalam tempo dekat dengan kebun yang penuh belatung kayak begitu, apakah memang kita harus kasih antibiotik atau dikasih kemudian insektisida dan segala macam? Ya saya bilang skalanya itu skala ekonominya masih kecil. Itu yang saya bilang tadi. Bro percaya ini cuma terjadi di Tulungagung? Ya enggak lah. Kebunnya gitu besar, bro. Diperlukan banyak tukang semprot. Bahkan mungkin pestisida yang sangat canggih atau insektisida yang sangat canggih. Kita perlu pesawat yang sekali siram bus kena semua gitu. Daripada lagi semprot-semprot capek, terus yang nyemprot keracunan sampai tidur gitu kan. Iya. Bener nggak? Bener. Ya, nah sekarang dengan KPK seperti ini, gua perkasa gedung KPK juga udah penuh tuh. 8.000 surat bisa nggak dia jawab tuh tiap hari? Telepon tiap hari 8.000 surat? Itu per tahun, bro. Per tahun tuh rata-rata segitu. Berarti kalau 8.000 dibagi 365 hari, sehari berapa tuh? Ya, per tahun paling maksimal 300 kasus, bro. Saya di sana itu cuma 300. Yang bisa diselesaikan maksudnya 300. Yang lain itu kan kita yang bikin kedongkolan masyarakat aja, yang disebutnya favoritism. Ya kita juga harus melihat kasus-kasus besar juga kan. Kecukupan buktinya dan seterusnya. Karena orang dulu kan pinter-pinter, sekarang aja yang baru bilang makin bodoh korupsi. Wah dulu kan pinter-pinter banget, santai-santai, nggak pernah ketemu kayak gitu kan. Susah buktikan gitu, sampai suatu saat karena dia udah keseringan bohong, kena juga dia kan. Gitu. Bang, tadi abang nyebut KPU itu 3 kali kira-kira. Iya. Di dalam konteks urusan beginian nih. Artinya ini kan di hulunya juga perlu diberesin. KPU berperan di dalam konteks menciptakan proses pemilunya lah ya. Pemimpin yang berintegritas. Artinya gini, yang saya mau tanya sebenarnya KPK dengan KPU itu hubungannya kayak gimana dan sudah melaksanakan apa aja sih selama ini yang abang tahu? Dulu itu kan ada yang sebutnya, pasti penonton bosan deh, Saud nih ngomongin gitu aja mundur ke belakang. Dulu ada yang namanya politik cerdas berintegritas. Oke. Itu kita kerja mulai dengan LIPI untuk meneliti apa sih sebenarnya dana partai politik itu kita kasih berapa gitu supaya mereka nggak ngambil gitu. Saya selalu bilang beberapa kali di banyak tempat, kita kehilangan di Priok itu bisa triliunan. Itu kalau kita benerin, ambil uangnya, satu partai politik kasih 10 triliun, dia mikirin negara aja deh. Kita minta pertanggungjawabannya tiap tahun. Lu udah kasih gue bayar listrik, lu petunjuan ke daerah, lu fokus ngurusin negara. Karena partai politik itu mau 100 partai, 10 partai, yang penting mereka sering check and balance. Betul. Enggak semua juga harus masuk ke pemerintahan gitu. Keren tuh. Iya, itu tujuannya kan itu, bro. Bro di rumah juga di check and balance sama istri kan? Iya dong. Kita selalu cek dong. Di check and balance kan? Jadi kalau balance ditutup-tutupin. Maksud saya, bagaimana kita bisa ngecek orang dan membalancing orang supaya kemudian jalannya lurus gitu loh. Nah, kalau kita bilang umpamanya selalu saya katakan dari 9 institusi yang menentukan indeks persepsi korupsi 34 itu, yang paling rendah itu kan varietas demokrasi. Cuman 26, bro. Apa yang dinilai varietas demokrasi itu yang diributkan oleh Saiful Mujani belakangan. Dia cerita di beberapa wawancara podcast saya dengar, wah ini paham nih dia varietas demokrasi. Demokrasi kita itu paling rendah, cuma dapat 26. Yang lain masih lumayan kita. World Justice Project di atas 40, World Economic Forum kita 60, terus kemudian Competitive Index dia naik gitu ya. Tapi yang namanya varietas demokrasi cuma dapat 26, rendah banget. Yang dinilai apa itu tadi, yang kita sasar waktu kita di sana. Jadi 9 lembaga ini ngasih kita angka begitu kecil itu, kita sasar tuh. Kenapa varietas demokrasi ngasih kita gini? Kita lihat apa yang mereka tuntut. Benerin lo partai politik lo. Ada nggak kaderisasi di sana? Ujuk-ujuk orang nggak cukup umur jadi ketua partai banyak ya kan? Itu nggak boleh bro, itu nggak egalitarian bro. Itu varietas demokrasi ngomong di situ. Lu ketawa lo lihat gak? Nyodoknya ke sana mulu ya. Jadi saya harus ketawa gitu kan. Ya memang benar. Varietas demokrasi itu bicara egalitarian di partai, kode etik di partai. Ada orang suka-sukanya ngomong di partai nggak pernah dikode etikin, suka-sukanya aja ngomong di situ. Kayaknya ini negara dia punya gitu. Mentang-mentang dia megang palu, dipaluin semua sama dia begitu. Nggak bisa kayak gitu. Partai harus tegur. Lu nggak benar tuh kayak gitu. Nggak egaliter tuh. Lu kita punya partai kader yang lain tuh bagus tuh ngomongnya. Pinter kan ada itu dari partai yang sama yang satu kalem, tenang. Yang lain cuman
duduk gitu nggak jelas gitu ya. Nah itu kode etiknya gimana? Nah varietas demokrasi terdiri dari orang-orang ahli politik sedunia mempelajari itu, makanya rendah banget kita. Nah bagaimana kemudian kita sasar tadi kan, Bro kan bilang tadi itu bagaimana ini bisa diselesaikan. Cara kita menatap persaingan. Kadin kita panggil diskusi, Bro gimana nih? Susah Pak, gue nggak akan pernah menang di situ, nggak pernah dilelang, nggak diumumin. Nah kita bicara, kita datanglah ke Penba, lu kalau ada proyek lelang dong, umumin di media kayak gitu kan, supaya kemudian ada kesempatan yang sama. Jadi semuanya waktu itu kita sasar, khusus politik kita sasar begitu, panggil KPU, gimana Pak? Oh dia kan masuk ke undang-undangnya dia, kita nggak masuk di undang-undangnya dia kan. Kita hanya bisa mengatakan ini loh ancaman-ancaman korupsinya. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan dengan instrumen kamu? Makanya di peraturan KPU berapa itu di undang-undangnya juga itu ada sebenarnya memberi janji aja nggak boleh Bro. Nanti kalau saya terpilih saya kasih kamu itu aja nggak boleh. Oh iya, itu udah strict nggak boleh masuk ke dalam konteks apa namanya pemufakatan jahat itu sebetulnya. Apalagi memberi gitu, memberi juga nggak boleh lah. Ngapain mesti orang datang mesti dikasih ini dikasih itu. Even itu memang sehelai kaos atau apa segala macam pun. Apalagi memberi seseorang untuk hadir di sebuah kampanye itu nggak bisa kayak begitu. Itu harus dihentikan. Karena bagaimanapun ini uang yang untuk mendatangkan orang ribuan ini dari mana Bro? Uang istri Bro. Kalau nggak bohir. Itu kan nanti balikannya kan. Dan siap ada orang mau ngasih 1.000 terus baliknya 1.000. Pakai teori ekonomi apa antum di situ? Sosial itu kan politik namanya sosial. Emang Indonesia ini jadi pekerja sosial semua. Nah jadi kan itu yang saya katakan itu harus diberesin dulu. Yang gede-gede itu harus dihentikan. Tapi siapa yang mau kayak begitu? Apa kita panggil Bung Karno hidup lagi? Pak Harto suruh hidup lagi. Pak, pengalaman Bapak apa harus diperbaiki? Kayak gitu kan? Ya kan? Dengan AI bisa kita panggil lah mungkin dia kan muncul hidup lagi kan? Tapi banyak hal yang sebenarnya kuncinya adalah tetap di KPU-nya. Nah kan udah jelas kemarin. Mereka nggak begitu serius even untuk mengklarifikasi ijazah itu benar atau tidak kan? Jadi ini persoalan besar. Abang berarti ngomong bahwa KPU aja menjadi, maksudnya, sorry nih, budaya korupnya ada di situ juga. Awal dari karena mereka menciptakan figur-figur yang harus benarnya berintegritas. Mereka nggak bisa lari dari situ. Ya. KPU harus mampu menciptakan orang-orang yang berintegritas dan Anda harus berani mengatakan syarat-syarat sesuai dengan kompetensi Anda. Mereka nggak bisa mengatakan juga harus S2, S3, S6. Oh ini mah TOEFL-nya cuma 1.000 gitu kan. Nggak bisa nih. Bagaimana mau jadi Menteri Luar Negeri katanya. Oke, saya nggak bicara itu. Kita bicara integrity. Integrity itu is everything. Bagaimana menciptakan integrity itu? Bagaimana kemudian partai politik bisa diajak sama-sama? Tapi KPU sendiri juga nggak akan berguna apa-apa ketika kemudian DPR-nya seperti itu. Kan kita punya pengalaman kemarin ketua KPI-nya dihukum kayak gitu, dibawa di DPR, diwawancarai dengan patologi kayak gitu ya kan. Dengan enak gitu. Akhirnya dihukum kan. Kayaknya kebohongan itu berulang-ulang dan itu nggak bisa berhenti kebohongan itu. Jadi penyelenggara menjadi politisi. Lo kayak baru di Indonesia. Bang, ini kan apa namanya di dalam konteks ya katakanlah gimana saya putinnya. Jadi kan ini kan orang-orang yang terpilih atau yang berpotensi terpilih ini yang tadi harusnya di KPU itu di sorting dan lain-lain kan. Sistemnya, cara memilih yang ketemu orang baik itu. Katakanlah KPU-nya benar. Tapi yang kita ada satu persoalan nih. Orang-orang ini yang akan terpilih ini biasanya disurvei. Semakin tinggi dia surveinya, semakin banyak, mohon maaf nih, pertama partai yang tertarik untuk mendorong. Terus yang kedua juga bohir-bohir ikutan nyawer situ lah, kira-kira gitu ya. Bahkan kalau yang udah piawai itu dia karena udah popularitasnya tinggi, dia bargaining tuh sama pendana gitu. Nah, ini nggak dilihatin sama KPK dari awal gitu, bahwa orang-orang yang dalam tanda petik ya di survei ini terus kemudian muncul, atau mungkin juga nitip di survei, kita nggak tahu lah. Tapi kan basis survei di kita ini menjadi judinya kita gitu sebenarnya. Kan kalau di luar negeri itu kan
kalau di bookmakers itu kan kalau mau ini ada 1 banding berapa, 1 banding berapa gitu kalau mau taruhan gitu ya. Di kita nggak boleh. Tapi itu kan modelnya kayak gitu tuh Bang. Kalau misalnya di dalam konteks seseorang mau maju, semakin dia tinggi surveinya, semakin dia banyak pemodalnya dan almost bisa dikatakan kalau udah duitnya masuk situ, surveinya tinggi, menanglah dia. Kira-kira gitu. Ya. Kalau kesimpulan politiknya, hampir, apalagi partai udah banyak dukung situ. Selesai sudah. Nah, gimana KPU Magrin ini Bang? Sorry ya, maksudnya ini kita diskusi nih ya. KPU ya gitu ya. Ya. Itu saya katakan kembali kalau dalam perspektif KPK, saya ke KPK-nya dulu kembali kan, bahwa dia kan hanya bisa menyasar penyelenggara negara. Seseorang belum, kalau dia hanya di partai politik, dia bukan penyelenggara negara. Nggak bisa tuh ya. Nggak bisa dia katakan kalau dia pun nyuap waktu itu, dia bukan penyelenggara negara itu. Nyuap siapapun yang dia suap. Si tukang survei misalnya. Ya. Itu nggak bisa karena dia bukan penyelenggara negara. Survei dimain-mainin sama dia. Kecuali kalau memang nanti kita sepakati bahwa semua orang partai politik itu adalah karena dia memang membangun negara. Dia adalah orang-orang yang juga harus dilindungi oleh negara. Ya orang-orang di partai politik dijaga. Bila perlu dibiayain, uangnya banyak bro. Sehingga kemudian ada satu ikatan lain yang memungkinkan kita bisa menciptakan kepastian di mana hukum-hukum pemberantasan korupsi bisa dijalankan. Ya, kalau umpamanya peristiwanya itu hanya mengatakanlah ngibul di survei, ada pidananya nggak di situ? KPK nggak bisa masuk di situ. Dia hanya bisa masuk lewat yang lain, umpamanya pasal-pasal yang lain. Nah sekarang kembali ke KPU. Kalau memang dia pingin menciptakan atau visi misinya dia atau berdasarkan undang-undang adalah itu kan jelas tuh. KPU itu kan prinsip-prinsip kerja dia kan ada di undang-undangnya itu menciptakan ini negara yang demokrasi, pemilu yang itu bebas, tertib, semua segala macam, ya kan, luber segala macam itu kan semua kata-kata itu ada semua. Nah kenyataannya bisa nggak dia menjabarkan itu menjadi sebuah sesuai dengan undang-undang dari pemilihan umum yang dibuat itu jauh sekali. Mereka sendiri nggak bisa memahami MK 90. Ya kan, di MK 90 itu kan udah jelas. Akhirnya diubah putusannya, umurnya nggak bisa kita ubah, tetapi bisa diubah kalau dia punya pengalaman pernah jadi pemerintah kan gitu kan? Kan dibuat kayak begitu kan? Ya, jadi maksud saya adalah bagaimana sebenarnya kepastian ini bisa dibuat kalau memang kemudian undang-undang KPU itu bisa kita ubah. Atau kemudian kalaupun tidak dia ubah, kemudian dia bisa bikin perpu, ya. Umpamanya kalau Prabowo punya visi untuk baik dia supaya kemudian soft landing benar, nanti dia selesai nggak ada seperti presiden sebelumnya begitu masuk pemerintahan baru cukup polemiknya cukup banyak kayak gitu ya. Ya dia harus berani mengeluarkan perpu ini dong. Ini bagaimana? Gua nggak mau tahu lagi duit nggak ada. Orang datang tuh dengan otaknya, hatinya dengan Tuhannya. Orang yang datang dengan model-model kayak Brony bisa masuk. Kita nggak punya uang, nggak juga biasa nyuap, tapi saya punya ide. Integrity, dia punya track record, you may check. Ya kan, gua nggak pernah terkait dengan hal-hal lain. Nah kalau di KPU kan mereka nggak sampai ke sana. Seleksinya itu kan di masyarakat. Oh ini dobol ini orang ini ngapain dipilih nih? Ya kan? Tapi karena itu ditutup oleh kemudian tadi sosial media yang begitu banget, nggak kita salahkan juga itu. Tetapi secara formal KPU yang bisa mengatakan, lu silakan pakai sosial media. Tapi yang lain-lain, yang kemudian banner segede gajah nggak boleh, batasin bannernya. Di TV lu boleh ceramah, satu orang boleh ceramah di semua TV. Gua kasih jatah lu 15 menit setiap orang. Lu ngomong aja, atur aja sama TV-TV itu. Ya, supaya dia bisa ngomong di TV kan. Kalau DPR RI kan dia harus ngomong. Daerah paling nggak TVRI daerah, kalau dia daerah pemilihan Medan, Sumatera Utara. Nah itu dibuat keadilannya gitu. KPU kan harus konsisten dengan undang-undang itu. Nah kalau kita itu kemudian itu dibuat, pasti bahwa kemudian meminimalisir semua isu-isu transaksional yang mempersulit adalah ketika dia mulai menjabat. Konflik of interest-nya sangat tinggi, kemudian tidak transparan dalam memutuskan. Ini kan sekarang bupati dengan wakilnya kan ribut nih soal putusan-putusan kebijakan tidak transparan, tidak akuntabel, syarat dengan kepentingan kelompok segala macam, beda partai politik, beda ini. Itu kan noisy, rakyat udah bingung. Gimana ya? Terus kemudian ada jalan yang kemudian begitu rusak, kok dari tahun ke tahun jalannya begitu aja ya? Apa dia nggak ngemikir gitu?
Nah, itu yang saya katakan, semuanya itu dimulai dari KPU. Dan KPU harus mampu memastikan bahwa yang saya datang di sini adalah setengah malaikat. Kok begitu? Iya dong. Kalau yang datang, yang masuk itu patologi, bohong semua, bohong nggak pernah berhenti, mau gimana? Ya ini akan begini terus. Indeks persepsi kita akan begini terus. Nggak akan pernah naik. Iya. Karena ini persoalannya kan leadership. Leadership yang akan memutuskan apakah kita bisa mematikan mata rantai korupsi yang sistemik itu. Apakah kita bisa mematikan political corruption. Apakah kita bisa memberikan state capture corruption. Sehingga kemudian seorang pemimpin kepala daerah tidak lagi hanya dipengaruhi oleh partai politiknya. Karena partai politiknya punya persaingan juga di komisinya, di DPR, segala macam. Jadi dia datang dengan dirinya sendiri, enggak, gua memenuhi syarat KPU, dan kemudian saya nggak punya transaksi apapun. Jadi kemudian kalaupun seseorang punya bohir, ya udah Anda mau investasi apa di tempat saya, silakan. Saya nggak perlu dikasih apa-apa. Lo bangunlah kandang ayam di situ. Lo bangunlah ke tempat wisata di situ. Bersainglah lo. Nah, Bapak punya planning saya ingin semuanya wisatawan ke daerah ini naik dari 1.000 menjadi 2.000 tahun depan. Saya ingin rumah-rumah bertambah. Oke, kamu bangun aja di situ. Di tanah, nggak ada tanah Pak. Bapak Pemda punya tanah. Oke, Pemda punya tanah berarti gua kan harus memberi kesempatan pada semua orang. Lu punya proyek apa? Mau bangun apa lo? Ini tanah gue nih, tanah rakyat nih. Lu mau bangun apa? Itu persaingannya kan. Tapi ketika kemudian dia transaksional, favoritism, pulau itu dikuasai oleh satu orang. Pulau, bro. Ada pulau dikuasai. Gue datang ke sana, gue segel pulau itu. Sekarang hidup lagi. Di mana tuh, Bang? Ada lah pokoknya. Gue segel pulau itu. Penasaran, saya juga pengen punya pulau. Gue segel pulau, gue datang ke sana. Gila ya. Sekarang berubah lagi gitu. Gue nggak mengatakan itu salah. Silakan aja ekonomi kan itu kan putaran uang, putaran uang kan. Nah, tapi apakah begitu? Ini isunya kan keadilan, keadilan, kebenaran, kejujuran. Pulau gue segel berhenti. Sekarang hidup lagi. Ya kan gue nggak nyalain itu. Silakan aja gitu. Tapi apakah Anda memberi sebagai kepala daerah memberi kesempatan kepada yang lain? Di satu pulau itu kemudian ada 3-4 company gitu. Sehingga persaingannya lebih baik. Sebab dengan persaingan itu Anda akan menuju tempat kualitas hidup yang lebih baik. Bagus. Iya kan? Harga juga bisa bersaing. Orang juga seneng ke situ. Ya, makanya kita kembali ke tahun 1800 problem kita kan. Ya kan? Wealth Nation-nya Adam Smith kan. Bang, ini kan tadi kalau kita bicara KPU ini, sebetulnya kan undang-undang pemilu itu adalah salah satu yang saya lihat undang-undang paling highly regulated lah. Artinya semua tuh diatur, sampai jam aja penyelenggaraan diatur gitu, detail sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, mau dibuat seperti apa sih kalau dalam konteks undang-undang? Karena pada akhirnya juga ketika penyelenggaranya itu dipilih, terutama di di parlemen, itu mulai nih partai-partai mencari kadernya juga, diselipin ke situ. Yang orientasinya merah mungkin nyari GMNI, yang orientasinya hijau mencari HMI, yang orientasinya hijau yang lain mungkin PMII, gitulah. Ya kan? Ini gimana nih Bang? Akhirnya di dalam KPU itu juga ya istilahnya menjadi kayak embrio politik tersendiri gitu ya di dalamnya. Iya kan, dia sebagai komisi yang kemudian harus bisa memastikan pemilu itu dilakukan dengan luber, itu kan syaratnya nggak gampang kan. Ya, saya nggak menjudge orang-orang yang dipilih jelek ya, enggak. Tapi kan persoalannya kan kalau terjadi politisasi di dalam suatu ini peralatan, akhirnya kan jadi kubu-kubuan juga. Ya. Yang ini pengen menangin yang sana, yang ini. Jadi kan gua udah pilih lu harus belain gua dong, kan kayak gitu-gitu tuh ada urusan begitunya tuh. Ya, itu yang saya bilang kembali lagi, bagaimana kemandirian itu bisa terjadi. Di psikotes nggak? Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Kalau kita di KPK di psikotes, bro. Di psikotes ketahuan. Kelihatan apanya tuh Bang kalau di situ kan ketahuan nih potensi bohongnya orang ini gimana, EQ-nya orang ini berapa sebenarnya, ya kan? Itu bisa diketahuan, tes dari pagi sampai sore itu ketahuan kok. Hasilnya Bang Saud berapa? Yang jelas gue terpilih lah gitu ya kan. Oh siap. Dan top lah ya. Dan kita punya barang bisa cek toko sebelah gitu. Oh siap. Jadi kan yang kita harapkan adalah orang yang datang dengan kemandiriannya, ya kan? Oke lah kalau memang saya dipilih oleh Komisi 3 gitu, kemudian bisa sebel juga Komisi 3 kan?
Siapa nih malah ngejar-ngejar kita gitu. Kewajiban lu digaji sama negara tuh milik gua, habis itu udah selesai. Betul. Kan begitu kan? Iya. Wah, masa sih saya yang milih, kamu malah ngejarin saya. Iya. Nggak begitu teorinya. Sebenarnya bukan favoring ya. Iya. Maksudnya bukan memberikan favor kan. Iya. Artinya kan bukan memberikan pertolongan nih. Kita pengen menunjuk orang yang benar untuk menjalankan tugasnya kan. Iya. Itu selesai setelah itu kan. Dia digaji untuk itu. Dia digaji untuk itu. Panselnya juga digaji untuk menemukan orang-orang seperti itu. Iya. Baru kemudian ketemu 2-30 orang, baru nanti dilihat di situ afiliasinya. Siapa yang menjamin orang itu, oke lah, kan biasa. Makanya kalau di KPK itu kan kita ditanya tuh, siapa yang Anda kenal gitu ya kan? Supaya dia ngecek, dia juga ngelihat afiliasi juga dikit-dikit gitu kan. Selain bisa ngecek itu nggak apa-apa, boleh aja kan. Supaya kita sebelum kita final wawancara orang ini sebenarnya siapa sebenarnya. Kan walaupun kita bisa cek, apalagi zaman sekarang, lihat di Facebooknya aja ketahuan nih, kapan dia nih marah, ngomongnya sembarangan ya kan, nggak sulit untuk menentukan orang ini berintegritas atau tidak. Atau kalau kemudian kita agak lebih mau detail, KPU yang melakukan verifikasi aktual segala macam, pernah ngecek nggak bahwa memang disertasi dia benar gitu, ya kan? Ya, jadi itu sampai kayak begitu gitu loh. Jadi jangan cuma ijazah ya, tapi skripsi sama disertasinya juga harus benar gitu kan, kira-kira. KPU kali ini kita harus tempatkan orang-orang benar-benar berintegritas. Kalau bisa timnya atau konsultannya benar-benar bisa memastikan bahwa kita tidak akan melaksanakan kegiatan seperti yang sebelumnya. Sehingga kemudian bisa kita memastikan kalau memang dikirim oleh partainya itu silakan, kita nggak bisa ngelarang. Mau tadi apel setengah matang, asem mau dikirim, ya nanti kan rakyat sendiri yang menilai. Tapi ketika mau dikirim apel asem, lu kemas, kita punya barang bagus segala macam, sosial media bagus, orang kan cenderung yang bagus di tiap hari kan, yang flexing terus kan cenderung dipilih kan. Nah, makanya sekarang kita bilang kepada pemilih, yang flexing itu justru jangan dipilih. Itu sudah ada sesuatu karena gini. Reverse psychology ya. Reverse psychology. Sesuatu yang sangat terang itu akan terjadi bayang gelap di belakangnya. Sesuatu yang kelihatan sangat terang itu bayangan gelapnya akan lebih besar. Seperti aura ya. Itu hati-hati. Aura itu. Mending kita yang cari orang yang biasa-biasa gitu ya. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi jangan juga kita terpukau dengan isu-isu seperti itu. Nah, KPU juga nggak boleh masuk di situ. Itu bukan ranah dia. Ranah dia adalah memastikan orang ini EQ-nya berapa sih sebenarnya? Berani nggak ngetes dari pagi sampai sore? Oh, kok ini kan kirim partai pasal ke KPU? Enggak, kita hanya mau tahu aja nih, hanya untuk ini aja, memetakan. Kemudian peta lu bikin lu di situ di internet lu. EQ-nya 130, mau ada orang beli 90. Wah itu rahasia dong. Loh, gimana tokoh publik kok rahasia? Ini sama dengan ijazah palsu nih simpen. Ada mau tokoh publik kita harus tahu lu punya EQ berapa, lu punya TOEFL berapa sebenarnya. Iya kan? IP lu berapa dulu kuliah? Yang IP bagus saja nggak ada jaminan. Iya kan? Oke lah kita bisa cek. Yang 22. Oke lah kita bisa cek. Ya umpamanya itu tuh cek tuh si Saud tuh berapa tuh? Lu cek dong anak fisika 79 di Unpad. Oh iya. Ketahuan tuh ya pasti. Ketahuan kan gitu kan? Bisa, tapi secara formal itu kan tidak dilakukan oleh KPU. KPU bagaimana memastikan detail memungkinkan Anda ketemu yang orang-orang yang berintegritas, yang dirinya datang dengan Tuhannya. Loh, kok bicara Tuhan? Lo buang Pancasila. Ini serius loh ini, ya kan? Jadi makanya sekali lagi selama kita masih hanya potongan-potongan, cuman ngomong-ngomong aja. Ya iya, silakan nikmati aja negeri ini. Negeri ini tetap ada sampai tahun berapapun, tapi yang terseok-seok kayak begini gitu. Itu yang kita nggak mau. Saya tetap mengatakan political corruption, state capture corruption, biaya politik yang mahal, dan dunia internasional sudah menempatkan kita demokrasi kita hanya dapat 26, sangat rendah dari 9 nilai-nilai yang lain. Ini harus kita perbaiki dan Prabowo harus tanggung jawab di situ. Anda 5 tahun ini harus menyiapkan pemilu angka yang bagus itu secara psikologis berapa tuh Bang? Kalau 26 rendah itu. Ya kalau lihat dari negara-negara yang lain kan dia seimbang di atas 60-70 kan. Jadi kita harus ngejar ke sana. Iya, dan itu kan dinilai tadi 7 prinsip bagaimana kita melaksanakan demokrasi itu gitu. Ya kan? Komisi etik di partai aja nggak ini kan. Partai yang kemudian udah dipecat dimasukin lagi sekarang. Ya kan? Yang mau digerubukin mau digeruduk itu. Betul. Nah, itu kan susah. Jadi kan orang lihat, loh ini gimana sih?
Tapi Padahal nanti apakah itu dia ada itu korban lagi ya? Iya, dan apa lain-lain. itu kemudian nanti dihukum oleh pemilih? Enggak. Pemilihnya juga Bisa lupa lagi. karena memang dia dikasih oleh barang yang seperti itu. Ya udah, yang gue inget aja nih. Tanya deh kalau orang, lu milih siapa ntar? Yang gue inget aja. Aduh, berat. Nah, sekarang dari hulu tadi kita masuk ke hilir, Bang. Di dalam konteks pemerintahan daerah itu kan sebetulnya ada aparat penegak hukum juga yang ya maksudnya dalam hari ini ada Polda gitu kan, ada kemudian juga tentara di situ, ada kejaksaan masuk situ juga. Nah, pertanyaannya ketika mereka menjadi satu entitas pemerintahan daerah, ini justru malah ya artinya kan ini sebenarnya mereka harusnya inline ya dari top down dari pusat ke daerah. Arahannya seperti itu. Sama. Harusnya yang ini kan ngejagain si kepala daerah. Ya. Tapi justru malah pada prakteknya kalau kita lihat jadi malah berjamaah bareng-bareng tuh di bawah. Nah ini gimana nih Bang untuk mengatur supaya masing-masing mengerjakan roles-nya sebagaimana mestinya gitu. Sebenarnya ketika seseorang dilantik, jadi kita bicara pejabat negara loh ini sekarang ya. Artinya kita nggak bicara swasta ya. Kita bicara penyelenggara negara sekarang itu. Apakah dia itu di bidang hukum ataupun di bidang lain lah. Para penegak hukum atau non pejabat penegak hukum. Para penegak hukum dalam kaitan bahwa dia penyelenggara negara yang bisa dijangkau oleh undang-undang tata negara. Dan spesifikasinya untuk KPK dia khusus penyelenggara negara. Nah, kalau mereka kan sudah tahu di situ sebenarnya apa yang menyimpang amanah apa enggak. Ya kan? Dari awal tanpa kita memastikan bahwa terjadi korupsi di Tulung Agung ini pun ketika dia meminta surat itu udah benar-benar bendera merah kan. Bendera merah menunjuk satu perbuatan yang enggak benar-benar menunjukkan bahwa dia berintegritas untuk memajukan tim kerjanya gitu. Nah kalau kita dekati seseorang penyelenggara negara dari sisi undang-undang tata negara, apakah itu umpamanya bertanggung jawab keuangan, tata kelola keuangan, bagaimana kemudian kaitannya dengan DPRD-nya, DPRD-nya dengar nggak ini surat-surat ini? Nggak mungkin dia nggak dengar. Tapi mau nggak dia panggil? Ya kan dari partai apa dia? Terutama yang dari partainya yang menangkan dia kemudian jangan bikin malu kita nih. Lo kena OTT. Malah harus lebih ini ya, lebih kenceng tuh mereka ya. Iya, harusnya kan begitu kan? Bukan melindungi tuh ya. Seharusnya kan begitu. Ini kita bahaya nih. Bagaimana kalau begini caranya? Emang kau kurang apa gitu? Padahal kan kalau kita bilang kan kepala daerah ini bukan dipilih oleh DPRD kan, dia nggak ada ketergantungan sebenarnya, nggak ada sama sekali ketergantungannya. Beda kalau kemarin mau diminta dipilih oleh, nah itu yang lebih ngaco lagi itu kan. Mundur. Sekarang aja ngaco, sekarang kayak gini aja ngaco, apalagi kayak gitu. Kita kan maksudnya memutus itu kan, bahwa kepala daerah nggak tergantung sama ini. Jadi artinya kalau nggak tergantung, lu mesti check and balance. Tetapi ketika kemudian perahu tadi itu, izin tadi itu, ya kan, bohir tadi itu, mahar tadi itu gitu kan. Jadi dia udah menjadi satu paket gitu loh. Jadi check and balancing-nya nggak jalan. Nah, kembali lagi agak sulitnya kan ketika kita kemudian bicara niat jahat. Niat jahat itu tanpa bukti niat jahat juga nggak bisa. Sama dengan surat itu, ketangkep sama gua nih suratnya. Belum ada buktinya niat jahatnya, bro. Niatnya ada, tapi jahatnya belum. Iya kan? Tapi sekarang udah jelas tuh. Niat jahatnya ada dari awal bikin surat dan korupsinya udah jalan. Ditarget lagi. Ya, itu yang agak sulit ketika kemudian kalau kita tidak bisa masuk, bisa menjabarkan detail-detail apa yang dilakukan seorang kepala daerah di daerah. Sama dengan kita ambil WUS umpamanya gitu kan. WUS itu kan udah kelihatan itu. Niat jahatnya udah kelihatan itu dari awal. Iya, lu singkirin Jepang. Lebih murah. Iya kan? Nah, itu niat jahatnya udah jelas tuh. Terus kemudian dari situ udah kelihatan dari kronologis. Dari kronologis itu kelihatan seseorang itu. Dia melakukan apa di dalam kebijakannya. Nah pertanyaannya tadi kembali lagi. Bagaimana supaya kemudian setiap penyelenggara negara atau katakan kepala daerah bisa seindependen mungkin. Selama itu makanya saya larinya ke KPU lagi gitu. Karena kita sudah menghasilkan yang Bro bilang tadi itu. Ya udah itu apel udah memang pohonnya udah kayak gitu, udah crack kayak gitu. Ya kan burung aja malas hinggap di situ udah. Lihat tahunnya udah kayak gitu. Luar biasa Bang.
Akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K, silakan. Oh ya, jadi sekali lagi ya relax aja. Ini Indonesia, negeri kita. Kita nikmati, jangan kepengaruh sama isu-isu sara. Udahlah, itu sesuatu yang anggap aja dinamika gitu ya. Kita lihat ke depan dan jangan lupa bahwa kalau memang ada niat untuk memberantas korupsi, telepon aja 198, hubungin KPK. Iya. Ya kan? Halo KPK, siapa ini? Gitu. Mungkin Anda takut teleponnya disadap atau apa? Ya enggak lah. Kayak gitu. Masa pelapor tuh dilindungin. Iya. Pelapor tuh dilindungi. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berharap penyelenggara negara wujudkanlah mimpi presiden untuk mengejar ke Antartika itu. Dan jangan kedinginan di Antartikanya. Pada lari ke sana nanti. Terus pulang gitu, kedinginan. Jadi harus tetap warming gitu. Gitu kira-kira, Bu. Terima kasih, Bang. Luar biasa. Nah, itu tadi Bang Saud Sitomorang. Kita mengupas tuntas tentang masa korupsi di daerah yang semakin lucu gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata semua pihak ya. Bagaimana kita bersikap di dalam konteks melihat permasalahan ini yang juga tidak kunjung menjadi sedikit, malah menjadi sesuatu yang ya kalau kita lihat jadi makanan kita sehari-hari di dalam konteks membaca berita. Nah, pada akhirnya waktu membatasi kita juga. Saya Pembida Hidayatullah undur diri sampai di episode PhD 4K berikutnya. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap.